Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawat dari Komputer Administrasi Perkantoran 2. Kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang kearsipan ditinjau dari UU nomor 43 tahun 2009. Baik, mari kita mulai saja pembahasan materinya tentang kearsipan menurut UU nomor 43 tahun 2009. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, lembaga daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Selanjutnya ada jenis arsip. Yang pertama ada arsip dinamis. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Yang ketiga ada arsip aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Yang keempat ada arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Berbeda dengan arsip aktif yang masih digunakan secara terus-menerus, sedangkan arsip inaktif ini penggunaannya bahkan menurun dan mungkin akan segera disusutkan. Selanjutnya ada arsip statis, yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Arsip terjaga, yaitu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Yang terakhir ada arsip umum, yaitu arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Selanjutnya, asas kearsipan. Yang pertama ada kepastian hukum. Adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada asas hukum yang berlaku. Yang kedua ada keautentikan dan keterpercayaan, yang mana maksudnya penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas. Keutuhan adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip. Asal-usul atau principle of provenance, yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Keamanan dan keselamatan. Asas keamanan adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Sedangkan asas keselamatan adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia. Selanjutnya ada keprofesionalan. Dengan maksud penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Keresponsifan adalah penyelenggaraan kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang terkait dengan kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan, atau hilangnya arsip. Keantisipasipan adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran
terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangannya. Pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepartisipasifan adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan. Selanjutnya ada akuntabilitas, adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam. Selanjutnya ada kemanfaatan, yaitu penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Aksesibilitas adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip. Yang terakhir, kepentingan umum, yaitu penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada pengelolaan arsip yang terbagi menjadi dua macam, yaitu pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Perbedaan antara arsip dinamis dan statis adalah jika arsip dinamis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusunan arsip, sedangkan arsip statis meliputi akuisisi, pengelolaan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Selanjutnya ada pencipta dan pengelola arsip. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Lembaga kearsipan terdiri atas Arsip Negara Republik Indonesia atau ANRI, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi. Penyelenggaraan kearsipan yaitu keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Selanjutnya petugas kearsipan. Yang pertama ada arsiparis dan ada Arsip Nasional Republik Indonesia yang disebut ANRI. Arsiparis adalah perseorangan, sedangkan ANRI adalah sebuah lembaga negara yang isinya sekelompok orang yang bekerja untuk lembaga arsip negara. Akses arsip dan lembaga kearsipan. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal, serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Sedangkan lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Udah ya perbedaannya arsip statis, disini arsip dinamis. Lembaga kearsipan seperti yang sudah saya bicarakan tadi ada 4, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten atau Kota, dan Arsip Perguruan Tinggi. Berikut adalah pengertian dari jadwal retensi arsip dan maksud dari penyusutan arsip. Dalam rangka melaksanakan penyusutan dan penyelamatan arsip dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD wajib memiliki JRA, sedangkan bagi perguruan tinggi swasta, perusahaan swasta, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan tidak diwajibkan namun harus memiliki JRA. Fungsi dari JRA sendiri adalah yang pertama untuk mengidentifikasi arsip yang permanen dan mengetahui waktu yang tepat untuk memindahkan ke pusat arsip atau lembaga kearsipan.
Yang kedua, untuk mengidentifikasi arsip yang disimpan sementara dan mengetahui waktu yang tepat untuk memusnahkan arsip. Yang ketiga, memberikan keterangan arsip yang langsung dapat dipindahkan dan dimusnahkan. Yang terakhir, berfungsi untuk memberikan hak atau otorisasi untuk pemusnahan arsip. Selanjutnya, autentikasi. Yang pertama, pencipta arsip dan atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan atau melakukan alih media, meliputi media elektronik dan atau media lain. Kedua, autentikasi arsip statis terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan. 3. Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Penyerahan arsip bernilai guna mempertanggungjawabkan Penyerahan arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional atau arsip statis sebagai inti dari kegiatan akuisisi yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan, baik pusat dan daerah, bekerjasama dengan lembaga pencipta atau pemilik arsip statis melalui proses pendokumentasian arsip statis, yaitu penilaian, penataan, dan pembuatan daftar, dan proses serah terima yang jelas. Akuisisi merupakan upaya penyelamatan dan pelestarian serta pewarisan jejakan informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan baik pusat dan daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas hak dasar masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.